Oke, ya. Nah, jadi teman-teman masuk ke tadi ke IDE di minggu 9. Oke. Terus teman-teman file, jangan lupa file lalu simpan salinan di drive. Oke. Terus simpan salinan di drive. Oke. Nah, nanti di sini teman-teman bisa ganti ya. Kalau saya pakai 2425 kelas. Nah, di sini boleh ganti dengan nama teman-teman ya. Oke. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu. Oke, Tidak ada, Pak. oke. Mungkin Regilia boleh di off dulu mikrofonnya. Oke, ya. Nah, oke. Nah, sekarang kita akan masuk di ini ya. Kita review dulu terkait mengenai review boolean dan operator ya, karena ini sangat penting ya, boolean dan operator. Oke, ini ya. Oke, nah ini kita punya vol ya, nilai variabelnya adalah 10. Oke, variabelnya adalah bernilai 10. Ini fungsi apa ini? Ada yang tahu nggak? Fungsi untuk print ini adalah digunakan untuk kode untuk Mencetak. ya, gunakan kode untuk mencetak ya. Oke, digunakan untuk mencetak apa? Digunakan untuk mencetak variabel. ya, mencetak variabel ya, digunakan untuk mencetak variabel. Oke, sebentar ya. Kenapa nggak bisa large view? Oke. Oke, nah coba di running, maka hasilnya adalah seperti berikut ya. Ini lagi menghubungkan ya, lagi menghubungkan. Oke, sampai keluar RAM sama disk. Oke, maka muncul 10 ya. Oke. Nah, bagaimana kalau kita lakukan kode bahwa kita cetak ya, kalau bagaimana vol kurang sama dengan 10. Oke, ini maksudnya apa? Maksudnya adalah kita cetak apakah gitu ya, apakah nilai vol ini kurang sama dengan 10. Kira-kira nilainya apa ini kalau seperti ini? Maka kalau teman-teman running hasilnya adalah nilainya true ya, true atau false. Coba teman-teman yang di atas ini teman-teman ganti dulu, ini jadi misalkan jadi 15. Oke, dijalankan dulu, jangan lupa dijalankan. Lalu teman-teman coba jalankan ini kira-kira hasilnya apa? 15 juga. Ya, hasilnya adalah false ya. Ini kenapa false? Kenapa false? Ada yang tahu? Karena voltnya sudah berubah gitu. Iya. Berubah itu value-nya gitu. Iya, jadi value-nya sekarang jadi 15 ya. Apakah 15 kurang daripada 10? Jawabannya tidak ya, salah ya. Maka dia akan bernilai false. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu untuk boolean. Tidak ada, Pak. Nggak ada ya. Oke, good. Jadi kalau gitu kita turun dulu ya. Nah, true itu sebenarnya bisa bernilai 1 ya, teman-teman ya. True itu bernilai 1 dan false itu bernilai 0. Nah, ini kenapa sama dengan? Ini artinya mengecek ya. Jadi kalau sama dengannya 2 itu dicek ya. Sama dengan 1, apakah true ini sama dengan 1? Kalau dijalankan, dia benar ya. Oke. Terus Pak, gimana kalau ini sama dengannya 1? Nah, error dia nih, coba nih. Ada kriwil-kriwil merah ini. Ini artinya error. Ya. Nah, kira-kira kenapa error ya? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak kenapa error ini? Kenapa true ini kita tidak boleh assignment seperti ini? Kenapa? Berarti true ini dianggap variabel ya. Ya, dianggap Kenapa? variabel gitu.
Kenapa? Berarti calls-nya itu pakai equivalent gitu, bukan yang sama dengan gitu, yang kayak di bawah gitu. Ya, kenapa true ini tidak boleh dipakai variabel? Masih ingat nggak materi sebelumnya? Kenapa Kita true ini tidak? Hmm, karena sebab sebab itu kalau yang kayak true itu kan dianggap string gitu. Jadi gitu. Jadi hmm, kalau sama dengan berarti dia sesuaikan itu mengekspresikan pernyataan matematika gitu. nggak. Kalau dulu tuh. Kenapa ini kan vol ya, bisa ya, vol sama dengan 15, di mana variabelnya adalah variabel vol. Tapi ketika lakukan begini, true ini kan dijadi variabel. Tapi kenapa nggak boleh jadi variabel? Itu ada di minggu sebelumnya. Kenapa? Karena ini disebut sebagai apa? String. Bukan. Reserve Variable. variabel ya. Reserve variabel, jangan lupa. Jadi reserve variabel itu nggak boleh dipakai ya. Jadi ini tidak boleh dipakai. Ini adalah variabel yang sudah di reserve ya, tidak boleh dipakai ya. Oke, sehingga sama dengan ini hanya berfungsi untuk mengecek ya, apakah true ini sama dengan 1. Berarti kalau 0 itu adalah false ya. Nah, jadi false itu sama dengan 0. Berarti true ya. False itu Tuh. sama dengan 0 ya. Kalau ini sama dengan 1, false dia ya, salah ya. Oke Ya. ya. Oke, jadi false itu adalah 0. Jadi boolean ya, true itu sebenarnya nilainya 1 dan false itu nilainya 0 ya. Nah, kira-kira kalau saya lakukan operasi ini boleh nggak? Kalau boleh hasilnya apa ya? True ditambah false dibagi true, hasilnya apa? Kira-kira hasilnya apa? 1, Pak. 1. Kenapa 1? Kenapa 1? Karena itu kan tadi true-nya di atas 1, false-nya 0. Jadi 1 ditambah 0 dibagi 1 sama dengan 1. Iya, betul ya. Jadi true itu adalah 1 sebenarnya. False itu 0 ya. Jadi 1 ditambah 0 dibagi 1 ya. 0 dibagi 1, 0. Berarti 1 tambah 0 itu nilainya adalah 1. Oke. Oke. Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan? Oke. Sip. Nggak ada pertanyaan? Oke. Ya, Pak. Oke, baik berikutnya ya. Oke. Bagaimana jika ada kondisi yang lebih dari 1? Nah, teman-teman bisa menggunakan operasi OR dan AND ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan OR atau AND. Ya, jadi misalkan begini, 10 lebih besar dari 1, ini true atau false? True atau false? True. 10 lebih besar True, Pak. 1, True, true. true. 9 kurang daripada 3, True, True. Pak. 9 kurang dari 3 masa False, true? False, false. Oh, false, Oke, false. lalu true or false? True or false? Jawabannya apa? Ingat di minggu ketiga, tabel kebenaran itu. Benar True. atau salah? Jawabannya apa? Benar. Benar ya, karena pakai operasi atau ya. Besok membawa ember atau sapu. Ya. Teman-teman hanya bawa ember aja. Sapunya salah. Maka tetap benar ya, karena atau ya. Jadi jawabannya adalah true ya. True. Oke, sampai di sini ada pertanyaan nggak? Nggak ada. Oke, baik. Kalau nggak ada, kita lanjut ya. Oke, coba yang ini nih. Coba yang ini. Ini apa nih? Apa ini jawabannya? Ayo. False. Karena pakai N. Kenapa false? Karena salah satunya ada yang salah. Karena salah satunya ada yang salah ya. Jadi benar, benar nggak ya? Benar. Benar, ini benar, dan salah. Maka jawabannya false ya.
Gitu ya. Nah, jadi yang kemarin yang kita pelajari di minggu ketiga itu gunanya di sini ya. Jadi kita akan menggunakan operator tadi ya, benar dan atau tadi ya. Nah, kalau kayak gini gimana nih? Nah, kalau seperti ini rangkaiannya, maka rangkaian ini semua bernilai N ya. Nilai N. Satu kurang daripada 3. Benar atau salah? Benar. Nah, 3 kurang daripada 10. Benar. Nah, Benar, Pak. 10 kurang daripada 8. Salah. Salah. Oke, benar dan salah. Hasilnya apa? Oke, tolong False. di-mute dulu. Apa jawabannya? False ya. Oke, jawabannya adalah false. Jadi kita bisa lihat bahwa di sini ini benar, tapi ini salah ya. Jadi ini karena dia digabung begini, maka operatornya adalah N ya. Operatornya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan nggak? Tidak ada, Pak. Belum, Pak. Oke, sip. Oke. Oke, baik. Kita lanjut ya. Kita lanjut. Nah, coba nih exercise, teman-teman, exercise. Oke, gunakan salah satu operator ini ya. Bisa AND, bisa OR, atau bisa kurang sama dengan. Buatlah program 2 line saja ya. 2 line program yang mengambil nilai N itu as input, integer ya, sebagai bilangan bulat. Lalu dia akan ngeprint false jika N-nya kurang dari 100. Dan jika dia akan menilai true jika lebih besar atau sama dengan 100 gitu ya. Oke. Caranya adalah teman-teman silakan di bawahnya di sini tambahkan kode. Oke. Berarti teman-teman ini hanya 2 baris ya. Adalah N sama dengan apa? Oke, ini adalah input. Lalu baris yang berikutnya adalah print ya. Print apa? Di sini adalah cetak. Ini false. Oke. Ini false jika cetak false jika N kurang dari 100 atau true N lebih besar sama dengan 100. Nah, yuk kira-kira coba ditulis. Cuman 2 baris ya. Cuman 2 baris. Oke, hitungannya adalah 3 ini ya. Oke, hitungannya adalah 5 menit ya. Oke. Oke. Coba nanti ininya namanya tolong ya. Jadi jangan pakai angka ini 62895. Coba di-rename nanti ya. Di-rename dulu namanya. Jangan sampai namanya nggak muncul. Nanti kalau nggak muncul namanya nggak masuk presensi ya. Baik, Pak. Oke. Namanya juga dilengkapi nih. Ini Uli. Ini Uli siapa nih? Oke. Oke, nama lengkap ya. Nama lengkap. Oke.
Oke, baik. Oke, kira-kira ini jawabannya apa? Hmm. Kira-kira ini jawabannya apa berarti nih ya? Kak, Ya, izin menjawab. Saya ya. masukkan jadi N sama Hmm. dengan in Hmm. kurung buka In input kurung buka input input kurung lagi. itu yang masuk tanda petik 2 Nah, masukkan angka N oke, masukkan in terus terus ya di printnya printnya saya kurung buka ya. N-nya N di bawah lebih kecil daripada 100 koma N di lebih besar sama dengan 100. ini maksudnya apa ini? Oke, jadi gini, maksudnya adalah dia dia akan mencetak false atau dia akan mencetak true. Jadi salah satu, jadi bukan dua-duanya. Oke, untuk sementara ini pakai ini aja ya, print n lebih besar sama dengan 100 ya. Oke, coba dijalankan ya. Oke, coba kita jalankan. Oke, maka ini masukkan n, n-nya berapa? Misalkan n-nya 100 tadi ya. Maka kalau n-nya 100 harusnya true atau false? Terus True ya. Harusnya adalah true. Enter. Iya, harusnya hasilnya adalah true ya. Oke. True ya. Oke, hasilnya adalah true. Oke. Oh, ini karena sudah lewat ya jam ya. Ini saya mau ini dulu, mau lock dulu meetingnya. Oke. Hmm. Oke, baik. Berikutnya ya. Berikutnya. Sekarang adalah kita akan ke basic conditional ya. Ke basic eh, oke, basic conditional ya. Sekarang kita akan basic conditional. Nah, di basic conditional itu ada condition if dan else ya. If dan else. Oke, sebentar ya, ini yang pelat-pelat ini tuh agak memisahkan ya. Oke. Nah, ini ada kondisi adalah if, oke, dan kondisinya adalah kita akan menggunakan if ya. Sebagai contoh ini ya, teman-teman ini ada X ya, float, input, masukkan angka. Lalu nanti di sini teman-teman bisa membuat kondisi if ya, if. Nah, ini conditional ya. Jika X-nya kurang daripada 0, maka tercetak apa? Negatif, negatif number. Oke, nah teman-teman bisa ini ya. Dan di sini perhatikan bahwa dia harus agak sedikit ada indent ya, dalam menjorok ya. Bagaimana kalau saya hapus begini, maka ini akan salah ya, akan error. Gitu ya. Jadi nanti if itu ada kondisinya, lalu harus ada titik 2. Ya, dan di sini harus dikasih indent tab. Tekan tab, maka teman-teman ini ya. Nah, oke, sekarang kita coba ya. Masukkan angka. Berarti kalau angkanya negatif 3,5 ya boleh karena dia 3,5 karena dia adalah float. Oke.
maka ini di enter, maka hasilnya adalah negatif number ya. Oke, negatif number. Kalau misalkan bagaimana kalau saya masukkan 3,5. Maka kalau 3,5 saya enter, maka dia tidak ngeluarin apa-apa ya gitu ya. Kenapa tidak ngeluarin apa-apa? Kenapa dia tidak mengeluarkan apa-apa? Oke, kenapa dia tidak mengeluarkan apa-apa kalau Masukkan else ya, Pak. ya karena tidak ada instruksi ya. Jadi instruksinya hanya untuk jika X-nya kurang daripada 0. Terus kalau lebih besar dari 0 gimana? Nggak ngapa-ngapain karena instruksinya tidak ada. Gitu ya. Oke, mungkin kita bawa ke bawah ya. Nah, ini ada kondisi if else ya. Jika terjadi sesuatu dan ini adalah lainnya, otherwise. Gitu ya. Sebagai contoh, ini masukkan angka, nanti kalau dia kurang daripada 0, maka negatif number. Tidak, maka dia adalah non-negative number ya. Jadi kalau kita jalankan X, masukkan angka, angkanya berapa? Oke, misalkan angkanya tadi ya, negatif 7,2. Enter. Oh, dia negatif number. Oke, bagaimana kayak tadi, misalkan saya masukkan angka 10. Enter. Nah, angka 10 itu adalah berarti non-negatif number, benar ya? Dia non-negatif. Jadi ketika kita masukkan begini, oh, dia bukan kurang dari 10, maka dia berarti akan mengerjakan yang otherwise ya, atau else. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan dulu nggak? Sejauh ini cukup jelas, Pak. Jelas ya. Oke. Lanjut berikutnya. Nah, bagaimana kalau saya bagi dia menjadi ini misalkan 0 ya? Misalkan kalau ada 0 gimana Pak? Nah, kalau ada 0 maka teman-teman bisa pakai kondisi elif ya. Jika kondisinya kurang daripada 0 dan teman-teman juga bisa kondisi lainnya. Kondisi spesifik, maka teman-teman pakai namanya elif. Jika X sama dengan 0, maka dia 0. Berarti selain dari ini, maka dia adalah positif number. Gitu ya. Maka teman-teman bisa jalankan. Misalkan di sini berapa? Misalkan 2, enter. Maka dia positif number. Ya. Kalau saya masukkan tepat 0, oke, maka dia adalah zero number. Oke ya. Sampai di sini ada pertanyaan dulu. Oke. Pertanyaan ya. Oke, baik. Nah, sekarang kalau tidak ada pertanyaan, coba buat exercise ini ya. Buatlah program yang menerima inputan N-nya itu adalah bilangan bulat, dan teman-teman bisa mengeluarkan gini ya, oh dia itu positif genap, dia itu positif ganjil gitu ya. Sekarang ada positif genap. Nah, teman-teman bisa menggunakan operator ini ya, operator N. Ini OR atau N ya, boleh gunakan itu. Silakan. Oke, ini dapat gunakan. Dapat menggunakan operator N dan N atau OR gitu ya. Oke, silakan kasih waktu mungkin 5 menit ya, teman-teman, 5 menit ya. 5 menit untuk mengerjakan ini. Silakan.
Pak Permisi mau nanya. Pak Permisi saya bertanya. Ya, silakan. Kenapa? Itu bisa pilih salah satu antara yang genap sama ganjil atau dua-duanya? Nanti ada positif genap, positif ganjil, negatif genap, negatif ganjil, bilangan 0. Karena N-nya itu adalah inputan bilangan bulat ya. Oke? Baik, Pak. Terima kasih Ya. tuh informasinya. Oke. Oke. Kalau yang ini gimana? Gula program yang meminta inputan N bilangan bulat dan dapat menentukan apakah dia positif genap, positif ganjil ya. Oke, ini sama sebenarnya ya teman-teman ya, bisa pakai yang ini ya. Tapi pakai bilangannya adalah integer sekarang. Oke, ini adalah integer. Oke, nanti apa yang dilakukan di sini? Teman-teman bisa pakai and dan or ya. Nah, tapi ini gimana cara menentukan bilangannya genap atau ganjil? Ada yang tahu nggak? Kesulitannya sekarang kan Dibagi sama menentukan 2, Pak. dibagi sama dengan 2. Jadi if Heeh. n dibagi 2 sama dengan 0. Bukan dibagi ya, pakai namanya istilahnya adalah modulus. Oh ya, modulus, Pak. Ya, Tapi bisa pakai modulus. pembagian nggak, Pak? Nggak bisa. Oh, nggak bisa. Pembagian tuh hasilnya koma-koma. Kalau modulus itu kan sisa ya. Oke, jadi teman-teman gunakan modulus ya. Oke.
gunakan modulus ya, modulus persen. Contoh, misalkan 3 itu dimodulus 2 sama dengan 1 ya. Kalau bilangan genap 4 dimodulus 2 sama dengan 0 gitu ya. Jadi ini untuk bilangan ganjil. Kalau ini untuk bilangan genap. Nah, ya. Jadi kalau untuk mau bilangan ganjil maka teman-teman pakai modulus ya, pakai modulus atau sisa hasil ya, sisa hasil bagi. Oke, sudah ada yang sudah selesai? Udah, Pak. Sudah. Kalau yang sudah coba siapa? Coba sudah Renat. Oke, Renat coba di share Renat. Bentar, saya stop share dulu, stop sharing. Silakan Renat, boleh di share. Oke. Oke, Pak. Gimana ya Pak caranya? Itu di atas ada tombol share, ada nggak? Share. Cari coba tombol Ada. share. Ada. Oh, bentar, share. Oh, belum ini ya. Belum ya. Bentar. Setting meeting option. Harusnya bisa. Bentar. Setting. Harusnya bisa. Coba. Masih nggak bisa. Ada share di situ. Ada nggak? Ketemu nggak? Oh iya udah Pak. Udah ya. Oke. Oke, sip. Boleh digedein nggak? Kontrol plus plus. Kontrol plus plus. Terus kontrol plus plus. Maksudnya gimana Pak? Tekan kontrol plus plus. Nah, ya, oke. Oh, Agak dibesarin ya. Oke. Oke. Terus ini gimana? Coba dijelaskan. Kalau jadi saya terlalu kecil, yang lain sudah terlihat kah? Yang lain sudah terlihat? Nah, ini aman, Sudah, ini Pak. aman. Sudah, Pak. Oke. Coba dijelaskan. jadi ini pertama di integer dulu Ya. biar inputnya bulat. Oh, Kemudian ini pertama dicek dulu kalau negatif dulu, negatif dulu. Oke. kurang dari 0 print genap. Terus dicek genap sama kecil ya. Oke, Jadi terus. persen 2 sama dengan 0 print genap, else print ganjil. Oke. Else if-nya kalau 0 saya di sini 0 doang. Kemudian yang satu lagi habis if ini else-nya print positif. Dan ini sama lagi sama yang di atas. Oke, nah ini yang dilakukan oleh seperti Renat. Ini adalah program nested loop ya. Nested loop itu yang di bawah ya. Belum saya ajarkan, tapi sudah menggunakan nested ya. Jadi ini artinya if bersarang. Jadi di dalam if ada if lagi ya. Oke, ini tidak salah, tapi teman-teman sudah menggunakan namanya nested ya. Oke, nggak apa-apa, boleh ya, boleh seperti ini ya. Jadi karena di dalam if ada if ya. Oke, ini berarti teman-teman sudah menggunakan namanya nested loop. Oke. Kalau 42 contohnya adalah positif genap ya. Oke, ini algoritmanya juga tidak salah ya. Jadi sudah benar ya. Oke, baik. Ada nggak yang program lain? Oke, terima kasih Renat. Oke, boleh di stop share. Boleh yang lain mungkin ada programnya yang lain. Oke, Albert.
Jadi teman-teman kalau program itu bisa beda-beda ya. Jadi kalau mencontek itu kelihatan. Coba Albert, boleh di-share Saya mungkin di Albert? HP Pak nggak bisa share screen. Aduh, gimana dong? Nah, gimana dong cara share screen-nya? Oke, Steven deh, Steven. Oke, Ya, saya coba share screen pertama-tama. ya. Saya coba share screen dulu. Oke, kita pakai kita pakai window yang saya sudah terlihat. Udah, agak digedein lagi. Oke, saya besarkan Oh, dikit ini aja. sama ini. Oke, tapi dengan hanya dibalik ya. Jika n-nya sama dengan Balik. 0, bilangan 0. Ya. Terus di dalam elif, oh ini masih bersarang. Ada nggak yang bisa pakai operator n atau or? Saya boleh coba, Pak. Oke, boleh. Siapa? Oke, makasih ya, Steven ya. Oke, Oke, sama-sama Pak. oke. Ada nggak yang pakai operator n sama or? Yang lain, yang tadi benar ya, yang tadi benar, yang benar ya. Nah, oke, coba di zoom lagi dikit. Rainer ya, Rainer Evan. Gimana Rainer? Coba dijelaskan Rainer. Ya, itu. Jadi saya pakainya N. Mm-mm. Karena kan milih salah satu gitu kan. Iya. Bukan keduanya. Mm-mm. Terus ini kenapa ada tanda seru? Karena Mm-mm. ada tanda seru itu operatornya tuh tidak sama dengan. Ya, oke. Jadi kalau misalkan dicobain Hmm. gini. Oke, positif genap ya. Oke, coba dijelaskan dulu sebenarnya ini maksudnya apa ya? If n sama dengan 0, maka bilangan 0 gitu ya. Terus Ya, kalau elif itu gimana tuh? kalau N lebih Uh-huh. besar dari 0 dan N Uh-huh. tidak sama dengan Tidak eh, sama dengan apa ini tadi Pak? yang positif Ya genap. itu 2 sama dengan 0 itu Mm-hmm. bakal ngeprintnya positif genap. Iya, berarti harus dua-duanya berlaku ya. Lebih besar pada 0 itu positifnya. Ya, Kalau dia apa namanya? Kalau dia modulus 2 tidak ada sisa, dibagi 2 tidak ada sisa, maka dia bilangan genap gitu ya. Oke, kalau tidak berlaku salah satu maka dia akan beralih ke berikutnya ya. Oke, ya. berarti apakah dia tidak lebih besar sama dengan 0, maka dia adalah positif ganjil. Oke. Elif n-nya kurang pada 0, negatif ya, dan dia sama dengan 0, maka dia genap. Selain itu berarti tidak masuk, berarti hitungannya berarti adalah negatif ganjil. Coba yang negatif ganjil, coba diulangi, di running. Oke, negatif 3 gitu. Oke, jadi jawabannya adalah negatif ganjil. Itu ya. Jadi ada berbagai macam cara teman-teman ya menyelesaikan ya. Tadi ada yang pakai udah nested loop. Nah, itu. Ada yang sudah ini ada yang pakai and dan or ya. Jadi teman-teman program itu bisa macam-macam, algoritmanya macam-macam, outputnya sama. Oke ya. Jadi tidak ada yang mana yang lebih benar tuh sebenarnya yang sama-sama outputnya benar ya. Tapi bisa jadi melihat dari efektivitas yang mana programnya lebih efektif dan mana yang tidak efektif ya. Kalau nested tadi itu yang disampaikan oleh dua temannya tadi mungkin itu benar ya dan solusinya benar, sintaknya benar. Tapi kalau kita melihat dari sisi efektifnya kurang efektif gitu ya. Tapi dengan menggunakan operator begini jadi tulisannya lebih efektif, jadi lebih simple gitu ya dibandingkan dengan menggunakan nested loop. Ya, tapi sama-sama benar ya. Kalau teman-teman kalau ujian nanti jawabannya yang salah satu dari itu semuanya benar ya. Oke, tidak ada yang salah, tidak ada yang itu ya. Tidak ada yang salah, tapi yang penting adalah jawabannya benar. Tapi kalau dari sisi efektif,
lebih efektif ini. Tapi kalau pertanyaannya adalah wajib menggunakan and dan or, maka berarti teman-teman harus menulis begini ya. Kalau wajib, kalau dikatakan wajib menggunakan and, operator and dan or. Oke, baik. Terima kasih ya, Renner Evan. Oke, mungkin saya balik share lagi ke teman-teman. Oke, oke ya. Oke, nah sekarang teman-teman coba latihan yang ini. Buatlah program meminta inputan S berupa string ya. Stringnya begini, Anda yakin simpan file ini ya atau tidak? Maka jika ya, maka keluar output data Anda disimpan. Oke, jika tidak, maka keluar output data Anda tidak disimpan. Tapi kalau dia ngasal yang inputnya, maaf, inputan salah ya. Oke ya, coba dibuat 5 menit ya. 5 menit dari sekarang, silakan. Lima menit dari sekarang. Oke, sambil itu mungkin saya sambil presensi dulu ya. Nanti di akhir presensinya akan saya cocokkan dengan presensi di meeting ya. Jadi meetingnya itu kelihatan nanti jam berapa sampai jam berapa Anda di meeting. Kalau cuman hanya masuk sedikit keluar, maka saya ubah lagi nanti. Oke. Oke, bentar ya. Oke. Oke. Rizky ada nggak? Rizkia Febrian. Ada, Ada Pak. nggak? Ada. Mana Rizkia Febrian? Siapa? Resen. Ini saya udah on cam, Pak. Oh, Rizkia ini kamu baru ini ya? Kenapa? Baru ikut kuliah ya? Enggak, Pak. Ikut terus. Cuman kemarin minggu lalu saya nggak hadir. Rizky Febrian, oke. Berikutnya Moreno. Hadir, Pak. Oke, raise hand ya, Moreno. Oke. Salah, Pak. Ya itu. Oke. Saya on cam, Pak. Ardi Prama. Hadir, Pak. Oke, Muhammad Raihan. Hadir, Pak. Oke. Raihan nggak tidur kan? Apa? Oke. Nggak lagi tiduran. Nggak duduk. Oke. Andi Akbar. Hadir, Pak. Oke, Andi Akbar. Stefan. Stefan ada tadi? Oke. Lagi sibuk ngerjain tugas Stefan. Muhammad Tobi. Ya. Muhammad Tobi ada nggak? Stanislaus. Ya. Stanislaus. Gilang Ramadan. Rajendra. Ada, Pak. Mana Rasen Rajendra. Oke. Akida Ayu. Oke. Nikolaus Silvanus. Boleh di oke. Nikolaus. Oke. Gilang boleh di ini Rasennya. Dian Aurelia. Nggak ada ya. Maria Jessica.
Maria Jessica. Halo, bangun. Maria Jessica. Maria Jessica Ricci. Nggak ada ya? Oke, nggak ada. Oke, Hadir, Bapak. Atalia Putri Ruri. Siapa tadi hadir? Maria Jessica, Pak. Maria. Dari mana kamu? Dari tadi saya panggil-panggil. Tadi lagi minum, Bapak, maaf. Oke, lagi masak ya. Atalia Putri Ruri. Nggak ada ya, Atalia Putri Ruri ya. Oke. Larry Samuel. Larry Samuel. Oke. Oke, Alexander Suhandra. Alexander Suhandra. Nggak ada? Oke, nggak ada ya. Oke, Ulisias Dara. Tadi Alexander ada nggak sih? Alexander. Oke, Alia Zulfa. Hadir, Pak. Bapak maaf, itu Atalia udah raise hand. Oh, udah raise hand. Dari mana tadi Atalia? Katanya nggak bisa open mic-nya. Oke. Alanis. Hadir, Pak. Alanis. Oke. Stevi. Hadir, Pak. Oke. Keisha. Hadir, Pak. Oke. Farel Melvin. Farel Hadir, Pak. Melvin. Oke. Christian Kasman. Hadir, Pak. Albert Al-Ula. Oke. Hadir, Pak. Daniel Sihaan. Hadir, Pak. Winnie Pendriani. Halo Winnie. Nggak ada? Oke. Atala Saputra. Ada nggak? Dia nggak Nggak bisa ada ya? buka mic, Pak. Mana orangnya? Raise hand dong. Pak Bu, mana? Nggak bisa buka mic tapi nggak ada orangnya. Atala Saputra. Oke. Benaya Kenizio. Hadir, Pak. Hadir. Oke. Firmia Salsalinasi Tepu. Nggak ada ya? Nggak ada. Oke. Seril Valencia. Hadir, Pak. Oke. Benedictus Darel. Nggak ada. Zalfa Keira. Hadir, Pak. Mana Zalfa? Raise hand. Hadir, Pak. Oke. Regilia Indah. Oke. Renard Octavian. Hadir, Pak. Mana? Renard. Raise hand. Oke. Friendly Huang. Hadir, Pak. Oke. Rainer Evan Darmanto. Oke. Muhammad Basri Arafat. Hadir, Pak. Mana raise hand? Oke. Yusuf Maulana Putra. Ya jelas. Hadir, Pak. Oke. Sip, sudah. Steven tolong divalidasi ya. Bapak, saya validasi. Oke, siapa yang mau jawab itu soal nomor berapa? Exercise tadi. Ayo. Mau share? Dia mau share? Saya bisa yang exercise yang tersebut. Apa? Saya bisa bantu jawab yang exercise yang ini yang simpan file kita, yang input string. Saya bisa coba. Oh, bisa coba ya. Share. Oke, bentar.
Kan? Oke, dicoba. Saya stop share dulu. Oh, oke. Ya, itu gimana? Nah, sama itu input S-nya itu sama dengan input. Langsung kurung buka. Anda yakin simple file, iya atau tidak? Terus? Terus kalau saya tambahin konversi input ke huruf kecil untuk case intensifnya gitu. S sama dengan S titik lower gitu. Kurung Oke, good. Terus Terus? prosesnya itu if S ekuivalen dengan ya, print data tersimpan. And if S ekuivalen dengan tidak, print data tidak tersimpan. Else, print inputan Anda salah. Oke. Jadi kuncinya ada di mana? Kuncinya ada di lower tadi ya. Di Oke, lower, good di ya. S lower. Oke, kenapa pakai lower? Untuk pastikan bahwa semua case intensifnya itu pastikan semua huruf baik huruf kecil maupun besar itu tetap ke input gitu. Oke, coba dicoba. Iya. Sekarang huruf besar semua, jawabannya 3 gitu. Coba di run. Coba huruf besar semua, tidak. Hasilnya tetap valid gitu di elif yang S sama dengan tidak gitu, huruf kecil. Jadi walaupun huruf besar itu juga tetap sama gitu ya, data tidak tersimpan. Bentar ya. Oke, jadi tidak, maka data Anda tidak tersimpan. Ya, betul ya. Jadi itu dianggap sama ya. Tidak sama. kecil, tidak besar semuanya karena sudah digunakan lower ya. Ya. Nah, oke, ada pertanyaan nggak teman-teman? Ada pertanyaan? Nah. Oke, bagus Stephen, bagus ya. Ada pertanyaan? Oke, teman-teman harus bisa gitu ya. Teman-teman harus bisa begitu. Jadi teman-teman bisa menggunakan lower. Ini lower ini dari mana sih ilmunya? Ada di minggu sebelumnya ya. Ada minggu sebelumnya ya. Di minggu 8 coba dicek ya. Ada bagian string itu ada lower ya. Di lower ya. Ada di minggu 8 ya. Coba di minggu sebelumnya itu ada lower, ada upper ya untuk string ya. Nah, string method gitu ada ya, menampilkan string rata kiri, rata kanan, center, lower ya. Itu teman-teman lihat lagi di minggu 8 ya. Oke, siap. Terima kasih ya. Terima kasih Stephen. Oke. Good. Oke, good job. Pintar-pintar ya. Oke, nah berikutnya adalah nested ya. Nah, kalau nested ini ya nested ini sama kayak tadi ya, teman-teman sudah gunakan nestednya ya. Jadi ada if, di dalam if itu boleh pakai if. Nah, gitu ya. Dalam if ada if, lalu ini kita sebut sebagai namanya adalah nested, yaitu adalah bersarang ya, kondisi bersarang atau nested loop ya. Contohnya teman-teman tadi sudah lakukan tadi ya. Oke, sudah lakukan bahwa teman-teman bisa melakukan kondisi dalam kondisi ya. Jadi misalkan contoh di sini teman-teman input suatu angka, lalu nanti angkanya dicek ya, jika lebih besar pada 0 maka adjektifnya apa gitu ya. Jika angkanya lebih besar dari berapa ini 1 juta, maka tulisannya adalah really big ya. Sedangkan kalau lebih besar hanya dari 100, maka dia hanya big gitu ya. Oke. Ya nanti that's really big atau big positive numbers ya. Teman-teman bisa running di sini. Jalankan, misalkan masukkan 1.100.000. Nah, maka nanti akan ada outputnya that's a really big positive numbers. Oke. Oke, that's a positive negative number misalkan, atau that's zero ya. Oke. Baik, sepertinya tidak ada pertanyaan. Ada pertanyaan lagi nggak? Ada pertanyaan lagi nggak?
Baik, kalau ada pertanyaan, teman-teman ini ada latihan, dikerjakan sekarang ya, dikerjakan sekarang. Sampai nanti saya buka malam, atau jangan malam ya, dikerjakan sekarang ya, dikerjakan sekarang sampai nanti jam 1 ke jam 2 ya. Ini ada 3 exercise pertama ya, teman-teman, bahwa kita tahu bahwa suatu bulan itu varies ya, jadi bisa antara 28, 29, 30, 31 hari ya. Nah, buatkan program yang bisa membaca bulan ya, inputannya adalah string. Misalkan bulan Januari atau bulan Maret, April gitu ya. Maka dia harus outputnya adalah memunculkan jumlah hari di bulan tersebut. Nah, khusus untuk Februari, maka dia akan memunculkan seperti ini, 28 atau 29 hari. Kenapa? Karena Februari itu bergantung pada tahun kabisat ya. Kalau tahunnya kabisat, maka bisa jadi 29. Kalau tidak, 28 gitu ya. Jadi teman-teman harus bikin program tadi ya di sini ya. Nah, lalu ada program kedua itu adalah holidays ya. Jadi misalkan terdapat 3 national holiday ya, itu adalah ada Januari, itu adalah New Year's Day, ada July 1st, itu adalah Canada Day, lalu ada 25th December, itu adalah Christmas Day. Ya, jadi programnya akan menginput bulan dan tanggal. Jika bulan dan tanggalnya sesuai dengan di sini, maka dia akan menampilkan holiday name-nya apa ya. Oke, ini adalah New Year's Day, atau Canada Day, atau Christmas Day, gitu ya. Otherwise, program itu harus indicate the entire month and day not correspond to fixed date. Jadi misalkan, oh itu bulannya nggak libur gitu, atau tanggal tersebut bukan tanggal holidays, gitu ya, national holidays, gitu ya. Oke, berikutnya adalah ini ya. Nah, teman-teman diberikan papan catur ukuran 8x8 dengan barisnya itu adalah barisnya angka dan kolomnya adalah abjad ya. Oke, jadi teman-teman bikin program yang membaca posisinya. Nanti outputnya apa? Outputnya itu adalah warnanya hitam atau putih. Ya, sebagai contoh ya, ini contoh ya. Contoh kalau dia tekan A1, kalau dia input A1, maka A1, maka dia akan mengeluarkan warna hitam, black. Kalau kalau misalkan B5, D5, maka dia mengeluarkan angka apa? Dia akan mengeluarkan angka ini ya. Putih, dia akan mengeluarkan teks bahwa dia tuh kolomnya adalah kolom atau selnya putih gitu ya. Oke, silakan teman-teman kerjakan. Teman-teman kalau bisa teman-teman kerjakan sendiri. Kalau mau misalkan minta tolong gimana sih caranya Pak ini inputannya supaya A1 begini. Nah, teman-teman boleh pakai cari referensi di internet boleh ya. A1 ya, supaya dikenalnya tuh nanti ada barisnya A, kolomnya 1. Nah, idenya teman-teman mungkin bisa baca string dulu, nanti stringnya dipisah. Nah, yang satunya abjad, yang satunya dijadiin angka gitu ya. Atau boleh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ini adalah jadi string aja gitu ya. Nanti dibandingkan dengan string 1, string 2, string 3. Gitu ya. Jadi teman-teman kan punya string, nanti ambil string yang ke 0 dan ini adalah string ke 1 gitu ya, idenya ya. Nah, ini teman-teman nanti teman-teman bandingkan ya. Oke? Ada pertanyaan Kak untuk tugasnya hari ini? Nggak ada? Oke. Mohon teman-teman nanti dikerjakan ya di ini nanti dikumpulkan kumpulkannya adalah file PDF-nya sama file Python-nya ya. File Python-nya ini dengan cara file download ya. download.ipnb-nya. download.ipnb. Kalau mau PDF-nya tinggal di print ya. Print. Mana tadi? Cetak. Nah, ini cetak. Cetak, teman-teman cetak yang
pakai PDF aja, save as PDF. Gitu ya, teman-teman boleh pakai cetak as PDF ya. Oke. Jadi ada dua, teman-teman nanti submit, yaitu adalah bentuk PDF dan file ininya ya, .ipnb. Oke, ada pertanyaan mungkin? Steven, pertanyaan? Sejauh ini sudah cukup jelas, Pak. Oke. Yang lain ada pertanyaan? Oke, dikerjakan ya hari ini ya. Hari ini dikerjakan, yang hari ini harus dikumpulkan ya. Oke, dikerjakan hari ini, diselesaikan hari ini juga ya. Oke, teman-teman boleh misalkan kerja kelompok, tapi jangan sampai sama persis ya. Penting. Oke, jangan sampai sama persis. Nanti kalau sama persis, nanti saya akan kenakan plagiarism. Tapi kalau plagiarism nanti nilainya berkurang ya. Oke ya, harus kerja sendiri. Tulis sendiri ya, variabelnya disesuaikan sendiri, nggak boleh sama. Nanti kalau nyontek tuh tinggal kopas gitu ya. Oke, jadi dengan teknik sendiri kayak tadi ya, contoh ada yang pakai bersarang, ada pakai yang and, ada or gitu ya. Oke, jadi bisa beda-beda ya. Oke, kalau yang sudah jangan dikasih tahu temennya, suruh belajar ya. Atau teman-teman ajarin. Kalau misalnya teman-teman selesai, jangan langsung dikasih jawabannya, teman-teman ajarin temennya ini sampai bisa ya. Oke, jangan sampai teman-teman menyesatkan teman-teman yang lain ya. Oke ya. Kalau ada yang bertanya, jangan kasih langsung jawabannya, tapi teman-teman jelasin caranya, idenya, gitu ya. Kalau nggak bisa-bisa, kepalanya dikentok, gitu ya. Oke, ada pertanyaan nggak? Ada? Bapak, Ibu. Ya, Renar kenapa? Dari teh, Alek teh ini nggak bisa on mic katanya. Siapa? Alexander Oh, Alexa. Chandra. Alexandra. Coba lihat dulu absennya hadir atau enggak Alexandra. Alexander Suhandra. Iya. Oh iya, oke. Baik, yang lain ada lagi? Nggak ada? Tip, kalau nggak ada, saya close ya hari ini pertemuan meetingnya. Sisanya adalah teman-teman silakan mengerjakan tugas. Ada waktu sekitar 2 jaman lebih ya. Ini 2 jam ini selesai ya. 15 menit ini selesai ya. Oke ya. Oke, baik. Saya rasa cukup dulu teman-teman. Terima kasih atas waktunya. Silakan dikerjakan ya. Oke, ini udah Keisha udah keluar aja duluan. Silakan untuk dikerjakan supaya hari ini selesai ya. Jadi supaya tidak jadi PR. Untuk minggu yang kemarin ada PR, tapi masih banyak yang belum mengerjakan. Mohon untuk dikerjakan ya. Oke, baik. Saya rasa cukup. Terima kasih. Bye-bye. Selamat Terima kasih, Pak. Ya, kita ketemu Pak, minggu depan ya. Oke. Pak.